Dan saya Rigel Abner. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, program Pascasarjana angkatan 39. Ya, hari ini kami akan membuat video untuk penilaian tugas UAS dalam mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Secara singkat, video ini dibuat sebagai rangkuman pembahasan dari makalah atau jurnal kami yang berjudul Efektivitas LMKN dalam Pengelolaan Royalti Lagu atau Musik berdasarkan teori Lawrence and Friedman. Ya, secara bergantian, kami akan menjelaskan mengenai topik jurnal yang sudah kami buat agar lebih mudah dipahami dan secara mendalam bagi yang menonton video ini. Hukum yang bernama Lawrence and Friedman atau yang lebih dikenal dengan teori Friedman menyebutkan bahwa legal system theory atau teori sistem hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama substansi, yang kedua struktur, dan yang terakhir budaya hukum. Pertama, substansi hukum itu tersusun dari peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku atau bertindak. Di mana dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum itu sendiri yaitu adalah aturan atau norma-norma. Nah, yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum itu sendiri. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen atau unsur tubuh dari lembaga dalam sistem hukum. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga-lembaga yang turut serta untuk melaksanakan aturan-aturan hukum ini. Nah, yang terakhir, budaya hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya seperti adat istiadat, kemudian cara berpandang, cara berpikir, dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Teori ini begitu penting karena sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan organisme yang cukup kompleks. Tujuan hukum dapat tercapai apabila ketiga struktur yang telah saya jelaskan tersebut dapat saling berkesinambungan. Terkait dengan hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan HKI, apa sih ini maksud dengan HKI tersebut dan apa saja yang dilindungi di dalam HKI? Oke, jadi hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak yang muncul karena hasil kreativitas intelektual seseorang dengan syarat harus bisa dituangkan dalam bentuk nyata atau ada dimensi fisiknya dan ada kreativitasnya, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, atau fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. Oke. Nah, salah satu jenis kekayaan intelektual adalah hak cipta yang melindungi seni seperti lagu, kemudian puisi, arsitektur, penulisan lagu, koreografi dalam bentuk video, atau pembuatan film, dan lain-lain. Nah, hak cipta ini merupakan sejenis kekayaan intelektual dengan memberikan keuntungan dari karya penciptanya tersebut. Terkait dengan lembaga manajemen kolektif nasional atau yang disebut dengan LMKN, apa sih LMKN tersebut dan tujuan didirikannya itu seperti apa? Ya, jadi LMKN itu merupakan lembaga manajemen kolektif nasional. Seperti yang udah ada itu Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau AIRI dan Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia atau PAPRI. Nah, tujuan didirikannya LMKN ini adalah untuk mempermudah pengelolaan royalti lagu dan atau musik sehingga tidak terjadi pengelolaan secara ganda oleh lembaga-lembaga lain. Lalu terkait dengan peraturannya seperti apa? Nah, menarik nih.
Pemerintah Indonesia itu sendiri telah membentuk suatu peraturan pemerintah atau PP, yaitu PP 56 tahun 2021. Nah, sesuai dengan peraturan dari PP tersebut, pengelolaan hak cipta, lagu dan atau musik memberikan perlindungan bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta itu tersebut. Nah, hak cipta itu timbul dengan sendirinya setelah ciptaannya itu diwujudkan dalam bentuk konkret, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah saya jelaskan tersebut, maka rumusan yang dapat ditarik dalam kajian ini yaitu yang pertama, apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi suatu ketidakefektifannya dari peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan royalti lagu atau musik itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana sih upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas terhadap pengelolaan royalti lagu atau musik kepada para pencipta atau pemegang hak ciptanya itu. Terbitkannya peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, dapat terlihat bahwa dalam peraturan pemerintah atau PP 56 tahun 2021 tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama Freddy Haris mengatakan, dengan telah diwajibkannya pembayaran royalti lagu dan atau musik bagi setiap orang yang menggunakannya untuk tujuan komersial, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN ditargetkan menerima 300 miliar per tahun. Menurutnya, peraturan ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebelumnya dalam melindungi hak ekonomi dari pencipta dan atau pemegang hak cipta dan juga dari pemilik produk terkait. Di mana pada intinya PP ini bertujuan untuk mempertegas pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik tentang bentuk penggunaan layanan publik yang bersifat dalam bentuk analog maupun dalam bentuk digital. Berkaitan dengan lembaga yang dapat mewakili para pencipta dan atau pemegang hak terkait di dunia internasional dikenal dengan sebutan Collective Administration of Right atau Collecting Society, atau dalam bahasa Indonesianya lembaga pemungut royalti pemakaian cipta lagu oleh masyarakat. Collective Administration of Right atau Collecting Society dikenal juga dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang dimana LMKN ini sangat berperan dalam implementasi penggunaan karya cipta lagu dan atau musik oleh usaha komersil seperti hotel, kafe, karaoke, dan lain selain. PP ini atau Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 ini ternyata masih terdapat banyak hambatan dan belum bisa diimplementasikan secara efektif. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidakpatuhan atau ketidakefektivitasan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan royalti lagu dan atau musik antara lain yaitu karena banyaknya pencipta dan atau pemegang hak cipta yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup rendah terhadap pengelolaan royalti yang diatur oleh LMKN ini. Yang dimana dalam hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap PP nomor 56 tahun 2021 ini tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik, sehingga masih banyaknya para pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu atau musik yang enggan untuk mendaftarkan lagu atau musik dari ciptaan. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul The Legal System: A Social Science Perspective tahun 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat yang pertama struktur atau yang berupa lembaga hukum, substansi hukum atau peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat menjadi acuan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Berkaitan dengan ketidakpatuhan yang terjadi di masyarakat terhadap peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu atau musik, dengan ini kami akan menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Mengenai struktur hukum atau legal structure. Ini dapat dilihat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap aturan hukum. Yang pertama itu diantaranya lemahnya pemahaman terhadap implementasi pengelolaan royalti lagu atau musik terhadap pencipta atau pemegang hak ciptanya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran yang paling penting dalam memfungsikan hukum itu sendiri.
implementasi peraturan tentang pengelolaan royalti lagu atau musik masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Dilihat dari target penerimaan LMKN terkait dengan jumlah keseluruhan royalti yang diterima pada tahun 2021 adalah jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, jumlah yang diterima oleh LMKN hanya sejumlah kurang dari 100 miliar. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kepercayaan pencipta atau pemegang hak cipta terhadap LMKN masih tergolong rendah. Kedua, mengenai komponen substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Adapun landasan diterbitkannya PP 56 tahun 2021 ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik serta setiap orang yang melakukannya. Penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti tersebut dan pemanfaatan ciptaan dari produk hak terkait di bidang lagu dan atau musik, yang dimana hal ini sudah diatur atau sesuai dengan ketentuan pasal 87, 89, dan pasal 90 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan itu juga perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Komponen terakhir yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum tersebut digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta suatu budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum. Pada umumnya, pencipta atau pemegang hak cipta masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan royalti yang diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan secara komersial di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta untuk melindungi dan memperjelas kepemilikan hak atas suatu lagu tertentu. Nah, untuk menjaga hak ekonomi lagu dan atau musik dan mereka yang menggunakannya secara komersial, royalti hak cipta itu harus dikendalikan. Untuk itu, pemerintah menerbitkan PP nomor 56 tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan royalti lagu dan atau kedua, LMKN yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam PP 56 tahun 2021. Akan tetapi, kurangnya dari sosialisasi tersebut menyebabkan penerapan PP tersebut ini dalam masyarakat itu masih kurang terrealisasikan dengan baik. Nah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan LMKN pada tahun 2021 yang masih sangat jauh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penerimaan dan pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan undang-undang ini dan juga kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap karya cipta orang lain, maka pemerintah Indonesia perlu memperluas sosialisasinya kepada masyarakat. Hal ini terutama berlaku untuk penggunaan lagu yang menggunakan lagu untuk tujuan komersial. Walaupun sejauh ini pemerintah hanya menawarkan kesempatan bersosialisasi yang sangat terbatas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kesempatan tersebut benar-benar ada. Aturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan hak cipta yang berlaku pada tahun 2021 kemarin harus terus dipantau untuk memastikan bahwa undang-undang hak cipta dan peraturan pemerintah tersebut tetap berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti undang-undang hak cipta dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan satu sama lain terkait dengan transaksi elektronik
harus diterapkan semaksimal mungkin. Akibatnya, hanya dengan demikian undang-undang hak cipta maupun peraturan-peraturan pemerintahan yang lain melindungi mengenai hak cipta khususnya di industri musik. Singkat dari video kami terkait dengan jurnal kami yang berjudul Efektivitas LMKN dalam pengelolaan royalti lagu atau musik berdasarkan teori Lawrence and Friedman ini kami buat. Semoga penjelasan dalam video ini dapat dimengerti oleh banyak orang, dan apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.